Shalom Bapak Ibu Saudara. Kedinginan? Kehujanan? Baik, semoga dalam ibadah hari ini kita saling menghangatkan ya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita memuji Dia. Kita berikan hati dan jiwa kita semua bagi Dia. Ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hati. Segenap hatiku menyembahmu. Mari kita puji Dia, Yesus. Seluruh hidupku padanya, ku berikan hatiku dan jiwa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Let us give us our heart to Lord Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you, all
Yesus Kristus yang maha baik, yang maha berkuasa, yang maha mengampuni, yang maha mengasihi. Sungguh bersyukur Tuhan dan berterima kasih ya Bapa, kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah ini ya Bapa. Tuhan kiranya tolong Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami, mulut kami, telinga kami, semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara dan teman-teman kami yang kiranya hari ini belum dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan berkati mereka ya Bapa, sehingga minggu depan dapat berkumpul dan bersukacita bersama di tempat ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah mulai hangat ya, mungkin coba digerak-gerakan tangannya supaya hangat. Sedikit diputar ini pundaknya ya. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi dari NP 208, tak dapat kuduga. Bait pertama akan dinyanyikan oleh kaum pria, bait kedua oleh kaum wanita, dan bait ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Berdiri karena kita akan memulai masuk dalam pembacaan Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita buka dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, kita akan bacakan silih berganti. Ayat ganjil akan dibacakan oleh kaum pria dan ayat genap akan dibacakan oleh kaum wanita. Minyak seorang janda. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah itu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah padaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita semua datang di sini dengan pergumulan kita masing-masing, dengan pikiran kita masing-masing, dengan kekhawatiran kita masing-masing. Tapi Tuhan mau bilang sama kita bahwa, hey, tenang aja. Ingat, aku adalah Allah yang setia. Sekali Tuhan berjanji, tidak pernah Dia ingkar. Amin. Tuhan berjanji pada Abraham. Abraham, lihat, nanti keturunanmu akan sebanyak pasir dan sebanyak bintang. Dan apa yang terjadi? Tuhan menepati janjinya. Mungkin saat ini saudara sedang menunggu janji Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menanti jawaban dari Tuhan. Tapi ingat, sekali Tuhan berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Dia selamanya akan setia dan mengasihi kita. Kita pujikan Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu
masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Tri Prasetyo. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa kami yang bertatam kerajaan surga, Allah yang sungguh mengasihi kami, dan Allah yang sungguh setia kepada setiap janji-janjinya. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dari dulu sampai sekarang masih tetap ada Tuhan. Biarlah iman kami cukup layak Tuhan, sehingga Tuhan boleh melakukan mujizat di tengah-tengah kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan angkat penyakitnya, dan biarlah mereka boleh beriman bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan mereka. Berkatilah mereka satu persatu Tuhan. Beri mereka kekuatan, ketekunan, dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini satu persatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kaum muda kami, PKMB, PKRB. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk membekali kehidupan mereka, membekali masa depan mereka Tuhan. Dan yang terlebih penting lagi, mereka tetap di dalam Tuhan, di dalam melakukan segala hal, dan mereka peka dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan, karena itulah yang membuat mereka berhasil. Kami serahkan satu persatu pemuda-pemudi remaja kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi mereka setiap hari, setiap jam, dan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk program-program gereja pada tahun 2023-2024 yang sedang kami susun. Biarlah Tuhan berkati semua panitia, semua tua-tua gereja, semua panitia yang sedang menyediakan ini, merancangkan ini, dan mereka juga
terbuka di hadapan Tuhan. Gerakan hati mereka, pikiran mereka Tuhan, supaya mereka hanya memuji, memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang meliputi kami semua. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gabungan gereja Baptis Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia. Tuhan juga berkati gabungan dan yayasan ini sehingga menjadi wadah umat Baptis di Indonesia ini untuk bersatu padu melaksanakan amanat agung Tuhan. Tuhan berkati setiap pengurus yang tergabung dalam GGBI, berkati mereka Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka talenta-talenta sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mereka boleh menjadi pemersatu bagi umat baptis di Indonesia ini. Dan juga Tuhan berkati Yayasan Baptis Indonesia, biarlah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menolong kebutuhan manusia di Indonesia ini melalui rumah sakit, melalui pendidikan. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan boleh mengharumkan nama Tuhan di negeri ini. Berkati semua pengurus, semua yang bekerja dalam yayasan ini Tuhan. Biarlah mereka selalu mendengar suara Tuhan. Selanjutnya kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bangsa kami yang sedang mempersiapkan untuk melakukan pemilihan umum pada tahun depan. Biarlah melalui pemilu ini, Tuhan boleh berbicara kepada bangsa ini. Tuhan, kami percaya semua kuasa di dunia ini tidak lepas dari izin Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena semua doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doa syafaatnya Bapak Tri Prasetyo. Mari kita bangkit berdiri. Maaf saudara, mohon untuk duduk kembali. Sebelum kita ke pujian berikutnya, ternyata kita akan mendengarkan persembahan pujian khusus dari trio infonya ya Pak ya. Trio yang sedang ulang tahun hari ini. Bulan ini. Ya, kepada trio yang sudah mempersiapkan pujiannya, dipersilakan untuk maju ke depan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Ya, mengucap syukur pagi ini kita diberi kesempatan untuk bisa memuji Tuhan. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, sebetulnya vokal grup ini vokal grup yang dibentuk oleh almarhumah Ibu Oma Tungga. Ya, jadi kami sebetulnya ada banyak di bulan Februari ini yang berulang tahun gitu ya. Tapi satu hal yang dipesankan oleh Oma pada saat itu adalah nanti kalaupun Oma tidak ada, kalian tetap ya menyanyi, tetap ya melayani Tuhan. Nggak usah suaranya bagus, enggak apa-apa, pokoknya tetaplah melayani. Itu pesan Oma. Makanya kemarin tinggal kami berdua sebetulnya saya dengan Ibu Parti, tapi kami mengundang juga untuk saudara-saudara yang mau bergabung. Ya, tidak hanya di bulan Februari, mari kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan buat kita semua selama kesempatan itu masih ada. Karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita gak pernah berhenti, terus mengalir. Jadi dalam pujian ini juga apa yang bisa kita berikan buat Tuhan
layanilah Tuhan selama kesempatan itu masih ada. Kiranya berkat pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu kau beri dalam hidupku ini. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu, Tuhan? Sungguh ku tak bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu kau beri dalam hidupku ini. Karena Dengan begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Bentuklah diriku.
Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Ku mau diubah. Siapa yang mau diubah? Puji Tuhan, semua ya pastinya ya. Baik, sekarang nggak bohongan ya, mohon bangkit berdiri. Kita akan pujikan Allah sanggup. Karena Allah sanggup mengubah kita, Allah juga sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan masuk ke dalam saat persembahan dan persepuluhan yang akan dibantu oleh Bapak dan Ibu Christopher. Bagi jemaat yang menghadiri gereja secara online dapat memberikan persembahan dan persepuluhan sesuai dengan nomor yang tertera di layar. Saudari Karen bisa bantu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkat Tuhan yang terus hadir buat kami semua Tuhan di sini. Tuhan, saat ini kembali Tuhan kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan tantangan yang memberi ini. Berkati Tuhan, kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kuserahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
kasih keluarga Bapak Ibu Christopher sudah membantu kita. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah yang berjudul Iman dan Mujizat, kita akan mendengarkan terlebih dulu persembahan pujian dari PKMB dan PKRB. Pada PKMB, PKRB dipersilakan.
Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan. Kami dianugerahi Tuhan dengan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang cukup dingin hari ini, membuat kami menjadi segar luar dan dalam. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang selalu menyertai kami, mujizat-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini kami berserah penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu, supaya hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Kuasai bibir mulut hamba-Mu, supaya hanya apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang perlu hamba-Mu sampaikan, itu yang akan disampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Amin. Pembacaan kita tadi dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ingin melihat sebentar dari ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Dia diminta untuk bukan meminjam, tetapi minta kepada tetangga-tetangganya. Biasanya bejana-bejana pada masa itu banyak yang tidak terpakai, sesudah isinya dikosongkan. Nah, itu sebabnya karena tidak terpakai barang-barang ini, diminta boleh saja, apalagi ini adalah tetangga-tetangganya. Dan boleh dikatakan dia itu adalah teman-temannya, karena kelihatannya Nabi Elisa itu memiliki murid-murid nabi-nabi yang akan diutus untuk pelayanan khusus. Nah, ini adalah salah seorang dari istri nabi-nabi tersebut. Ia salah seorang yang mengalami kesulitan. Dia memiliki utang, mungkin suaminya yang memiliki utang. Kemudian ternyata bahwa debt collector datang. Ya, kalau debt collector datang nagih utang, tidak bisa bayar. Nah, dulu kalau sekarang kalau debt collector datang, biasanya yang diambil televisi, apa saja yang ada di rumah diambil, mobilnya, motornya diambil kayak gitu. Tetapi dulu tidak, karena tidak punya apa-apa lagi. Yang ada tinggal 2 orang anaknya. Nah, 2 orang anaknya ini mau disita, mau dijadikan budak, mau dijual di pasar budak. Wah, itu menyedihkan sekali. Itu adalah harta satu-satunya dari keluarga ini, yaitu anak-anaknya yang nantinya akan menggantikan ayahnya yang sudah tiada untuk meneruskan keluarga ini. Terpojok, kepepet, benar-benar tidak ada jalan keluar, tidak bisa membayar sama sekali. Resikonya memang seperti itu. Itu sebabnya dia minta tolong kepada pimpinannya, pimpinan suaminya, guru suaminya pada waktu itu, yaitu Nabi Elisa. Dan tadi di sekolah minggu sudah dijelaskan berkenaan dengan apa yang disampaikan Nabi Elisa. Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Jadi boleh dikatakan Nabi Elisa berempati apa yang dialami oleh janda ini. Saudara sekalian, saya tidak akan melanjutkan bagian itu karena itu sudah dibahas tadi di sekolah minggu. Tetapi yang saya lihat adalah pada sisi yang lainnya. Janda ini kepepet, dia benar-benar tidak tahu jalan keluarnya. Benar-benar blank sama sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya.
harapannya habis. Kalau anak-anaknya diambil berarti habislah hidupnya sebenarnya sebagai seorang janda. Seorang janda yang tidak punya anak karena anaknya disita karena utangnya, itu sangat menyedihkan. Dalam kondisi demikian, ia minta tolong. Dan pada waktu Nabi Elisa memberitahu apa yang harus dilakukannya, ia percaya karena dia adalah Nabi Allah. Ia percaya karena yang disampaikan adalah firman Allah yang akan menolong dia. Ia bertindak. Dan pada waktu dia bertindak, mujizat terjadi. Pada tahun 2008, kisah ini adalah kisah yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan yang saya cukup kenal dengan beliau, dan beliau seorang hamba Tuhan yang dihormati di Bandung ini. Ini cerita kisah yang dikisahkan oleh beliau, saya kisahkan lagi. Pada tahun 2008 ada seorang penerbang Solo, bukan penerbang dari Solo, bukan, penerbang Solo. Penerbang Solo itu adalah menerbangkan pesawatnya sendirian. Biasanya menggunakan pesawat jenis Cessna. Orang ini berusia 65 tahun. Saya pikir sudah berusia masih berani terbang Solo. Luar biasa. Pada tahun 2008 itu beliau berangkat dari Prestwick, Skotlandia menuju Coast Eastern yang berjarak 50 mil dari London. Terbang sendirian karena akan pergi ke satu tempat itu. Saudara sekalian, di dalam penerbangannya ini pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, di tengah perjalanan tiba-tiba kena stroke. Namun yang kena stroke itu adalah matanya, sehingga darah mengalir di matanya, dia blank sama sekali. Dikatakan ia menjadi buta, padahal ada di tengah penerbangan 1.500 meter di atas permukaan laut. Itu 15.000 feet dari darat. Kalau orang kena stroke di jalan bisa berhenti sebentar, naik mobil berhenti sebentar, ambulans datang. Kali ini di udara, tidak bisa melihat sama sekali. Apakah ada harapan? No, harapannya adalah crash, hancur di tengah jalan. Soalnya kalau naik mobil bisa direm berhenti, tetapi kalau pesawat direm remuk. Bayangin, saudara sekalian, dia bernama James O'Neill. James O'Neill dalam penerbangan beliau ini mengalami stroke di matanya dan sama sekali tidak bisa melihat. Sebagai seorang pilot penerbang Solo, dia bisa menggunakan radio SOS. Pada waktu beliau terus-menerus memancarkan suaranya minta tolong, SOS, SOS. Suara radio itu diterima pangkalan udara Inggris yang berada di Leighton-on-Ouse. Pada waktu itu ada seorang perwira penerbang pelatih. Maka dia minta izin, dia berpangkat kolonel, dia minta izin kepada atasannya untuk terbang menggunakan pesawat pelatihnya menolong James O'Neill. Saya berpikir kalau misalnya di darat, lah itu mobil bisa minggir, silahkan minggir langsung diangkat pergi. Lah ini kalau di udara, masing-masing membawa pesawatnya sendiri.
pesawat Cessna yang sedang dalam kesulitan pilotnya, yang satu adalah pelatih. Menggunakan pesawatnya sendiri, pasti tidak bisa loncat itu. Dari pesawat sih loncat ke sana nggak bisa. Apa yang dilakukan? Karena dia adalah seorang pelatih penerbang, ia tahu caranya. Anda, James O'Neill, silakan dengar suara saya. Karena dia mendekati dengan izin 45 meter dari pesawatnya. Itu katanya yang paling dekat, Pak Yono lebih tahu dari saya. 45 meter paling dekat, tidak bisa lebih dekat lagi pesawat itu. Itu yang paling dekat. Dia mulai memandu menggunakan radio. Maka James O'Neill mendengar suara pelatih ini. Dia mengatakan, jangan khawatir, saya akan memandu Anda. Sekarang dengarkan, meskipun Anda tidak melihat apa-apa, dengarkan. Apa yang perlu Anda lakukan? Karena dia adalah seorang penerbang, dia tahu pesawat, alat-alat mana yang harus disentuh. Selama 40 menit di udara, muter-muter, dibawalah pesawat Cessna itu menuju ke pangkalan udara, Angkatan Udara Inggris, yaitu ke Leighton-on-Ouse. Dibawa ke sana. Sudah dekat. Sekarang bagaimana cara mendaratkan pesawat kalau pilotnya buta? Apa yang dilakukan? Sekali lagi, sang pelatih Paul Gerard, dia bernama Paul Gerard, Kolonel Paul, memberi instruksi untuk mendaratkan pesawatnya di landasan Angkatan Udara Inggris. Satu kali tidak bisa, itu kembali meleset terbang lagi. Karena nggak lihat apa-apa, waduh, wah ini kok nggak menyentuh tanah, bablas. Yang kedua, dicoba sekali lagi, tidak berhasil. Nah, kalau orang matanya melek agak mudah, kali ini benar-benar nggak tahu, nggak bisa lihat sama sekali. Yang ketiga, gagal lagi. Apakah Paul Gerard sebagai kolonel yang berpengalaman dalam melatih putus asa? Dia tidak. Dicobanya yang keempat kalinya, dan mujizat terjadi, berhasil mendarat dengan selamat. Pesawatnya selamat, orangnya selamat. Saya ditunjukkan potret mereka berdua sedang tersenyum di pangkalan udara. Saya kagum sekali. Kuncinya adalah meskipun tidak melihat, dia percaya. Apa yang dikatakan pelatihnya, dia lakukan itu. Dan dia bisa mendarat dengan selamat. Luar biasa saudara sekalian. Perhatikan pembacaan kita tadi. Bahwa wanita itu benar-benar sudah putus asa, putus harap. Kalau anaknya diambil, habislah riwayatnya. Tidak ada masa depan, semuanya gelap. Tetapi dia percaya kepada Nabi Elisa. Dia percaya kepada firman Allah. Dia melakukan apa yang dikatakannya meskipun belum melihat. Apakah dia sudah melihat, waduh bejana-bejana ini nanti akan menjadi apa, akan menjadi emas atau apa gitu. Dia belum melihat apa yang terjadi. Dia tidak melihat. Tetapi dia percaya. Ia beriman firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Buli-buli yang kecil
bukan lagi buli-buli di tangan sang janda. Kali ini buli-buli ada di tangan Allah melalui firman-Nya. Buli-buli yang kecil dibandingkan dengan bejana-bejana yang banyak di sana tidak ada artinya, hanya mungkin sedikit sekali. Kalau di tangan sang janda, tetapi kali ini sang janda di tangan Allah. Buli-buli itu dituang dan kemudian bejana-bejana itu menjadi penuh. Mujizat terjadi. Saudara sekalian, mujizat itu terjadi tidak lepas dari ketaatan orang yang percaya kepada firman Allah. Loh, kadang-kadang ada orang ya, yang Tuhan tidak bersabda, dia nekat melakukannya. Bukan mujizat, tetapi dia akan dipermalukan. Saya membaca kesaksian seorang hamba Tuhan besar yang diakui di seluruh dunia. Almarhum, beliau sudah almarhum. Beliau pernah disuruh oleh Tuhan untuk datang kepada anggota jemaatnya yang lumpuh pada waktu itu. Ia datang dan Tuhan bersabda, doakan janda ini yang lumpuh, maka dia akan bisa berjalan. Apa yang terjadi? Dia berdoa dan wanita itu bisa pulih kembali. Dia bisa berjalan dengan jak-jak lagi. Bisa. Luar biasa. Dia bersuka cita luar biasa. Waduh, Tuhan menganugerahi saya, itu kesaksian beliau sendiri. Tuhan menganugerahi saya dengan karunia untuk menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian dengan begitu pedenya beliau mengadakan kebangunan rohani besar untuk orang-orang yang lumpuh. Dia memberitakan firman dan dengan pede dia akan mengundang orang-orang lumpuh untuk didoakan karena dia punya pengalaman. Saudara sekalian, dalam kebangunan rohani itu, orang-orang yang lumpuh datang ke depan untuk didoakan. Begitu diangkat dari kursi rodanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilepaskan beruk seperti karung beras. Dia mengatakan demikian. Seluruh orang yang lumpuh tidak satu pun yang disembuhkan. Hamba Tuhan ini bersaksi, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia pulang ke bangunan rohani, dia di belakang, dia menangis, Tuhan kenapa engkau mempermalukan aku? Kenapa engkau mempermalukan aku? Tuhan bersabda, yang nyuruh kamu ke bangunan rohani itu siapa? Dia kaget. Iya, Tuhan tidak berfirman kepada saya untuk menyelenggarakan kebangunan rohani, untuk mendoakan orang-orang yang lumpuh. Sehingga karena bukan Tuhan yang menyuruhnya, meskipun dia melakukannya, tidak ada hasilnya sama sekali. Mujizat tidak terjadi. Kesaksian beliau yang kedua, ia diminta oleh Tuhan mendoakan seorang yang buta matanya. Ditumpangi tangan, orang itu melek dan kemudian lepas dari butanya. Ia diundang untuk ke Jepang katanya, dan kemudian mengadakan kebangunan rohani di Jepang untuk orang-orang buta supaya melek. Tetapi sekali lagi dia punya pengalaman, tidak ada seorang pun yang disembuhkan pada waktu itu. Sekali lagi dia berdoa dan Tuhan menegurnya, yang nyuruh kamu itu siapa? Bukankah itu kamu sendiri? Hanya karena ingin supaya dia dipuji,
supaya dia diagungkan. Itu kan kamu, egomu yang bicara. Aku tidak bicara. Aku tidak menyuruhmu, maka itu urusanmu, bukan urusanku. Saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan bersabda, wanita janda ini melakukannya. Meskipun belum melihat, dia melakukannya. Dan dia mengalami mujizat yang luar biasa. Kuncinya, apakah Tuhan bersabda? Tetapi kalau Tuhan sudah bersabda, kita tidak berbuat apa-apa, juga nol hasilnya. Orang yang mengatakan saya percaya pada firman tetapi tidak melakukannya, sebenarnya dia tidak percaya pada Tuhan. Tidak percaya pada firman Tuhan. Perhatikan Paul Gerard, Kolonel Paul Gerard, pada waktu memimpin James O'Neill, di tengah-tengah keputusasaannya, dia tahu jalan mana yang harus ditempuh. James percaya kepadanya. Dia melakukan meskipun tidak melihat apa-apa. Dia berhasil diselamatkan. Karena yang memandu melek matanya. Sekarang Tuhan Allah itu melihat segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Kalau dia bersabda kamu harus melakukan ini, lakukanlah, maka mujizat akan terjadi. Sekali waktu saya sudah sampaikan kepada saudara sekalian, terutama di pertemuan dari PPG, saudara, sekali waktu perut bagian kanan saya itu sakit itu, dan sakitnya itu mendadak sekali, seperti disengat sesuatu, jas. Saya bilang, waduh, gitu. Istri saya tidur di sebelah. Istri saya pasti terganggu kalau saya bilang, aduh gitu, kenapa Pi? Oh enggak apa-apa, saya bilang, dia lagi tidur, enggak enak kan. Baru sakit, waduh, memang betul-betul sakit itu, enggak tahu kenapa. Beberapa kali saya mengganggu tidurnya istri saya, sudah dikasih minyak kayu putih atau apa ya, tetap kayak gitu. Kemudian saya ubah. Karena Tuhan bersabda mengingatkan saya, bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Pada waktu itu sakit, saya tidak ngomong waduh gitu, enggak. Saya bilang haleluya, saya bilang begitu. Setiap sakit haleluya, pokoknya setiap sakit haleluya. Jadi saya enggak mengaduh tapi haleluya. Yang terjadi saudara sekalian, hilang sama sekali. Tidak lagi sakit, sampai sekarang enggak sakit. Bukan saya hebat, saya hanya diingatkan oleh Roh Allah ayat itu. Bersyukur. Maka pada waktu saya sakit, saya tidak mau mengeluh. Saya disuruh memuji Tuhan. Saya bilang hanya haleluya. Sangkerang lagi, haleluya. Sudah, akhirnya itu berhenti. Rupanya penyakitnya itu enggak tahan. Nah kok jadi Sri Dadi kok tadi utah-atuh syukur, sekarang kok haleluya warawani, enggak berani lagi. Jadi akhirnya berhenti sakitnya. Itu luar biasa saudara. Bagi saya itu pengalaman yang luar biasa untuk saya. Jadi kalau janda miskin ini, bukan janda miskin itu mungkin janda yang kena utang barangkali dan tidak bisa membayar. Hilang harapannya. Apalagi kalau debt collector mengambil 2 anaknya. Blank sama sekali. Masa depan suram. Tetapi ia percaya kepada firman Allah melalui Nabi Yeremia. Dia lakukan, jangan pinjam, minta.
tetangga-tetanggamu, bejana-bejana, jangan sedikit ya, yang banyak. Pokoknya seberapa banyak kumpulan, sudah itu tutup pintumu, anak-anakmu di sana, kemudian tuang minyak itu. Yang terjadi, minyak itu bukan lagi di tangan janda saja, itu di tangan Allah. Itu mengalir luar biasa sampai seluruh utangnya lunas dan hidupnya terpelihara. Luar biasa kasih Tuhan itu. Namun kuncinya, siap tidak kita percaya kepada firman Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengkhotbah yang cukup kita kenal. Namanya adalah Charles Spurgeon. Dia adalah pengkhotbah kebenaran rohani yang hebat luar biasa pada masanya. Nah, ada seorang anak muda, pendeta muda, yang kemudian bertanya, Pak Pendeta, kalau Bapak berkhotbah, selalu banyak orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Padahal khotbah Bapak sederhana-sederhana saja. Sedangkan saya berkhotbah yang sama, tema yang sama, dengan nada suara yang mirip-mirip, tidak ada satu orang pun yang bertobat. Rahasianya ada di mana? Kenapa yang Bapak sampaikan firman Allah, saya sampaikan firman Allah, tetapi kuasanya kok beda? Itu terletak di mana? Spurgeon hanya tersenyum saja, karena kamu tidak percaya pada waktu kamu menyampaikan sabda Tuhan. Enggak percaya bagaimana? Sekarang saya tanya, pada waktu kamu sedang menyampaikan sabda Tuhan, apakah kamu percaya dan kamu minta bahwa akan ada orang yang bertobat atau tidak? Ngaku. Dia anak muda dengan orang tua, ngaku, ayo ngaku. Ngaku, dan dia mengatakan benar. Karena pada waktu saya berkhotbah, saya mengandalkan teologi saya mengandalkan pelajaran di STT, tetapi saya tidak mempercayai dan tidak berharap ada seorang pun yang akan bertobat. Dia mengatakan pantesan. Bagi saya, pada waktu saya menyampaikan firman Allah, keinginan saya begitu banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, botol kecil, buli-buli kecil isinya minyak mungkin tidak berarti, tetapi itu di tangan Allah, minyak itu akan memberkati orang luar biasa. Saudara jangan minder untuk menyampaikan firman Allah. Saya nggak bisa, aduh maaf, mulut saya susah bicara dan sebagainya. Kalau Tuhan menyuruh, lakukan. Lakukan, maka mujizat akan terjadi. Kecuali kalau Tuhan gak suruh. Soalnya teman saya pernah itu, sebenarnya teman dalam satu yayasan, dia dulu adalah pimpinan yayasan, adiknya sakit kanker di Jakarta. Kemudian adiknya putri, dia ikut dalam satu kelompok tertentu. Kelompok di luar gereja, adiknya ini. Dan kemudian sekelompok orang itu begitu yakin akan firman Allah, mendoakan supaya adik teman saya itu sembuh dari kankernya. Tapi sama sekali tidak sembuh sampai akhir hayatnya. Orang yang berdoa ini menyalahkan Tuhan
Tuhan, kenapa engkau tidak membuat mujizat? Bukankah namamu dipertaruhkan? Itu agak kurang ajar menurut saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyuruh. Beda kalau Tuhan yang menyuruh. Ini kesaksian pada waktu saya masih muda. Saya diundang untuk hadir di dalam pertemuan Lembaga Alkitab Indonesia di Ciluar, Bogor. Kami hadir di sana. Salah seorang ketuanya, pimpinan pada waktu itu direkturnya yang sudah emeritus datang dan kemudian memberikan satu kesaksian khusus. Beliau mengatakan begini, ginjalnya harus dioperasi karena ada batu atau apa, saya tidak tahu, dia tidak cerita. Ginjalnya harus dioperasi, mungkin akan diambil sebagian, saya juga tidak tahu, hanya dia memberitahu saya harus dioperasi. Pada waktu itu sudah diperiksa lewat X-ray menggunakan sinar X, memang ada dan harus dioperasi. Tapi beliau itu paling takut pisau bedah. Dia takut, aduh ini perut saya diudel-udel, katanya begitu. Wah, itu takutnya bukan main. Bukan seperti sekarang kan ada peralatan khusus. Dulu itu belum. Itu semuanya murni pisau bedah. Nah, tetapi apa boleh buat? Dia akan bisa meneruskannya sebagai pimpinan di Lembaga Alkitab Indonesia dan tetap melayani kalau dia dioperasi. Yang terjadi adalah dia masuk ruang operasi menunggu. Di tengah perjalanan dia minta kepada dokternya, sudah pakai pakaian untuk operasi. Dia minta sama dokter bedahnya, dok, izinkan saya berdoa. Minta tolong Tuhan. Dokternya rada kesel gitu. Itu sudah hampir masuk ruang operasi loh itu. Tapi karena ini Pak Pendeta, jadi diizinkan. Baik, silahkan berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia ada suara kecil dalam hatinya, kamu sembuh. Itu kesaksian beliau. Tiba-tiba dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya itu seperti disiram dengan air es. Set begitu. Sebentar sekali. Habis berdoa. Kemudian dokternya siap untuk membedah. Mau masuk lagi, dia akan, dok, tunggu dulu. Sekarang saya minta dengan hormat bayar berapapun mau, asal diperiksa sekali lagi menggunakan sinar X. Di ronsen sekali lagi. Dokternya itu marah loh itu. Ini gimana sih, sudah mau masuk ruang operasi tetap harus sudah jelas ada dan mana yang harus dibuka. Tapi dia ngotot. Dia setengah berontak. Akhirnya dokter mengizinkan di sinar X dan semuanya lenyap, hilang sama sekali. Ia sembuh seketika itu juga tanpa operasi. Pak Pendeta, dasar Pak Pendeta, dia ingin bersaksi kepada dokternya. Dokternya melihat kenyataan itu, melihat kejadian itu dengan matanya sendiri, pengalamannya sendiri. Tapi dokternya tidak mau ditemui karena dia tahu dasar pendeta, tahu begini mengapa mesti harus ke dokter, lebih baik berdoa saja selesai. Kenapa mesti ke dokter? Itu kata dokternya. Itu sebabnya pada waktu dokternya tempat prakteknya dia datengin, dikasih tahu sama yang di bawah, yang tukang catat itu, kalau bapak ini datang kasih tahu saya akan segera pergi dari tempat praktek ini. Kenapa? Karena dia tidak mau mendengar kesaksian dari Pak Pendeta. Saudara sekalian,
catatan ini adalah doa itu luar biasa, tetapi apakah kita percaya kepada jawaban doa tersebut? Dan kalau kita sudah mendapat jawaban doa, maukah kita melakukannya seperti apa yang Tuhan sampaikan? Jangan ragu-ragu. Janda yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 itu, ia percaya kepada sabda Tuhan yang disampaikan Nabi Elisa, dan dia melihat mujizat. Bartimeus yang buta, Tuhan bersabda, dia percaya, dia terbuka. Perhatikan orang buta yang disuruh Tuhan Yesus untuk pergi ke kolam Siloam. Sesudah matanya diberikan, ditempeli lumpur, Tuhan Yesus berkata, pergi ke kolam Siloam. Ia percaya dan ia melihat mujizat karena dia melakukannya. Bayangkan seandainya sudah ditempeli seperti itu, disuruh pergi ke kolam Siloam, waduh ngapain nyemplung kolam Siloam? Mungkin dia pikir, biar begini saja, tetap tidak akan sembuh. Dia melihat mujizat karena dia percaya dan dia melakukannya. 10 orang kusta itu sama. Tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan mereka 10-10-nya percaya. Meskipun pada waktu disuruh itu belum sembuh, mereka pergi. Di tengah jalan, menurut kitab Lukas, di tengah jalan sembuh. Mujizat terjadi karena firman Allah, orang yang mendapat firman melakukannya itu sembuh. Petrus dengan Yohanes pada waktu pergi ke bait Allah, dia mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, berdirilah dan berjalanlah. Orang itu percaya, dia mengangkat dirinya, kemudian dia berjalan. Bayangkan kalau seandainya Petrus mengatakan, perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Terus dia diem aja, ngomong kosong. Dia bisa berjalan? No. Dia tidak akan mengalami mujizat karena dia tidak percaya. Dan percaya itu dibuktikan dengan tindakan. Sekarang, apakah kita percaya pada sabda Tuhan? Kalau kita percaya, apakah kita mau melakukan firman Allah tersebut? Kalau kita melakukannya, kita akan melihat mujizat Tuhan. Termasuk keselamatan orang-orang seperti bejana-bejana yang kosong. Kekurangan mereka, hidupnya kosong. Bisa tidak kita menjadi buli-buli kecil yang mengisi? Jangan berpikir, buli-buli kecil bagaimana bisa mengisi bejana? Kalau itu Tuhan suruh, bejana akan penuh, buli-buli tidak akan kosong. Evangelism Explosion EE yang disampaikan Pak Yuwono tadi pagi diberikan kepada kita. Siap tidak kita menuangkan firman Allah kepada mereka yang punya hati yang kosong, supaya mereka dipenuhi dengan firman dan diselamatkan. Kesaksian yang saya terima, ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan untuk saudara sekalian. Kesaksian ini disampaikan oleh Pak Pendeta Mujiran. Udah lama saya dengar kesaksian ini. Pada waktu beliau masih ada di Pare, Jawa Timur,
Di sana ada gereja Kristen Jawi, GKJ. Gereja itu tadinya biasa-biasa, tapi kemudian gereja itu menjadi banyak yang hadir mendengar firman. Kemudian ada yang bertanya, kunci keberhasilan GKJ, begitu banyak orang yang datang. Apakah gembala sidangnya? Apakah majelisnya? Ataukah orang-orang gereja yang pergi untuk menginjili? Ternyata tidak. Yang pergi menginjili itu adalah tukang pecel. Loh, simbok nggendong pecel. Kalau di sana kan biasa itu. Mungkin Pak Pendeta Hosea dan Ibu Srini tahu itu. Biasa itu orang desa kalau jualan pecel digendong melaku gitu. Itu simbok pergi keliling jualan pecel sambil cerita tentang Tuhan Yesus. Dia nggak tahu banyak, tetapi waktu ditanya, dia bilang begini, ayo pergi aja ke gereja ya, nanti Pak Pendeta yang menceritakan. Dia pergi dan banyak orang datang ke gereja bukan karena diinjili oleh majelis gereja atau gembala sidangnya, tapi diajak oleh simbok tukang pecel. Ia hanya buli-buli kecil yang orang menganggapnya ringan atau kecil. Orang-orang yang haus kebenaran, dia menuangkannya, dan orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja Kristen Jawi di Pare bertumbuh karena seorang yang rela menuangkan minyak itu ke tengah bejana yang haus akan firman Allah. Siap tidak kita menjadi bejana-bejana kecil yang menuangkan minyak yang Tuhan berikan kepada kita, minyak firman Allah, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan kemampuan bicara kita, tetapi Roh Allah yang bekerja. Saudara sekalian, hari ini saya menantang kita semua, siap tidak, meskipun kita sederhana, merasa diri tidak layak untuk itu, tetapi siap dipakai untuk Tuhan, menuangkan minyak. Jangan biarkan minyak itu diam dibuli-buli tanpa dituangkan ke bejana-bejana yang mengharapkan kasih Allah. Siapkah kita sekali orang-orang membuka hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus, kita datang memberikan kesejukan kepada mereka. Pelajaran sekolah minggu tadi mengatakan empati kepada orang yang berkeperluan. Kali ini berkeperluan tentang keselamatan jiwanya. Mereka sedang haus, mereka kosong, siap tidak kita menjadi buli-buli kecil di tangan Tuhan Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, siap tidak menjadi buli-buli kecil di tangan Allah yang memberkati orang-orang yang haus akan kebenaran. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kepada kami air yang hidup, air yang tidak pernah kering ya Tuhan, dan sabdamu supaya kami menjadi aliran-aliran sungai yang memberkati setiap orang yang bertobat
kasih-Mu dengan kami. Kami mengakui keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, keterbatasan kata-kata kami. Tuhan, tolonglah kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang haus akan firman-Mu, dan tolonglah kami untuk siap menuangkan air hidup-Mu kepada mereka yang haus akan keselamatan, akan masa depan yang dijamin Tuhan sendiri. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak kikir terhadap firman-Mu. Bukakanlah mulut kami untuk berani berkata-kata kepada orang-orang yang memerlukan firman-Mu. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami, Tuhan. Jadikanlah kami bejana-bejana kecil, buli-buli kecil, tetapi di tangan-Mu. Saudara sekalian, kalau ada yang mengambil keputusan hari ini untuk rela dipakai Tuhan, meskipun kita bukan apa-apa, tapi jangan lupa, kalau kita percaya kepada Dia yang bersabda, mari kita lakukan. Kalau ada di antara kita yang mau dipakai Tuhan, meskipun kita bukan apa-apa, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai saluran berkat-Nya bagi orang lain. Saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan sebentar, kami akan berdoa untuk saudara. Kalau ada di antara saudara, saya menantang saudara supaya kita semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada di antara saudara yang siap dipakai Tuhan, apapun profesi saudara, mari silakan mengangkat tangan. Puji Tuhan, ada lagi yang ingin menyerahkan diri kepada Tuhan, khusus untuk dipakai Tuhan, apapun yang Tuhan mau. Mujizat Tuhan akan jadi di dalam perjalanan saudara sekalian. Kalau ada lagi, ayo silakan. Saat ini Tuhan Yesus ada di sini. Puji Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Tuhan hari ini akan mengirim hujan pertobatan bagi kita. Hujan penyerahan diri diserahkan Tuhan pada hari ini. Kalau ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi. Kalau ada lagi, silakan. Relakah kita dipakai Tuhan, meskipun kita hanya seperti buli-buli kecil, tapi di tangan Allah? Mari, kalau ada lagi, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan melihat tangan yang terangkat. Tuhan melihat penyerahan hati kami penuh. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, dan pakailah untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi kerabat-kerabatnya, bagi tetangga-tetangganya. Biarlah orang-orang yang haus akan firman-Mu, Tuhan akan pakai saudara-saudara kami ini, akan memenuhi mereka sehingga mereka dipuaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah kami semua aliran-aliran sungai-Mu, karena Engkau telah memberikan kepada kami air kehidupan, dan dari dalam hati kami mengalir aliran-aliran air yang hidup. Tolonglah kami Tuhan, supaya itu tidak tersumbat oleh kesombongan kami, tersumbat karena ketidakmampuan kami. Kami tahu
kami hanya percaya kepadamu dan kami melakukannya. Biarlah iman kami ditambahi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya. Amin. Bapak Pendeta, dipersilakan. Ya, terima kasih mewakili gereja Diakon Sidati untuk pelayanan firman-Nya pada hari ini. Tuhan berkati keluarga, pelayanan baik di gereja maupun di Tiranus. Amin. Ya, sebelum kita doa berkat, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita pada ibadah hari ini. Yang pertama mengingatkan, ya, persekutuan doa besok Rabu tanggal 1 Maret jam 7 sampai jam 8. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo, ya, dan MC-nya Saudari Cia. Ya. PKMB mari terlibat dalam persekutuan doa secara online. Ya. Nanti kaum muda bisa menjadi MC, bisa memilih lagunya secara karaoke, ya, sehingga kita saling mendoakan, menguatkan dalam persekutuan doa tiap Rabu. Berikutnya tanggal 5 Maret besok Minggu, ya, itu ada rapat persiapan penyusunan program. Ya. Sekali lagi, besok Minggu setelah ibadah, ya, ada rapat PPG, mengundang semua pengurus, ya, bisa hadir, dan sekaligus kaum muda gitu, yang rindu terlibat dalam pelayanan di gereja ini silakan, ya, baik melalui multimedia, belajar ke Dansel, Daniel, gitu, dan yang lainnya, gitu ya, silakan, ya, dan pengurus yang baru dipersilahkan, ya, besok bisa kita bersama-sama menyiapkan program gereja kita tahun ini. Berikutnya yang ulang tahun pada minggu terakhir atau minggu keempat, ya, bulan Februari ini, Bapak Ibu bisa melihat, gitu ya, yaitu tanggal 26 hari ini, ya, Ibu Retno Kristianti. Selamat ulang tahun, Bu. Tuhan berkati pelayanan, keluarga, juga segala harapannya. Terima kasih. Berikutnya adik Kensi Elpida Lona. Mana? Kensi? Selamat ulang tahun, tidur ya? Ya, selamat ulang tahun Kensi, Tuhan memberkati. Ya. Ada juga yang awal bulan ini, minggu ini ada tanggal 2 Maret, ya, Saudara Dansel Artamaja. Selamat ulang tahun Dansel, Tuhan berkati kuliahnya segala cita-citanya, ya. Juga minggu depan, ya, tanggal 5, ya. Wah ya, minggu depan, ya, Diakon Tadoyo, ya, dirayakan di rapat PPG. Selamat ulang tahun, ya, tanggal 5 Maret, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang belum disebutkan mungkin ada, bisa menghubungi kami. Berikutnya, ya, petugas ibadah minggu depan, ya, bisa diperhatikan di sini. 3 bulan, Maret, April, Mei ada jadwal yang baru, sudah diinfokan di grup PPG, di grup PKMB, ya, dan sebagian kami Japri, ya. Sehingga pelayan-pelayan ibadah besok Minggu semuanya bisa siap melayani Tuhan. Terus hari ini ada 2 tamu, ya, yang baru pertama kali ibadah di gereja kita ini, yaitu Elfrida Sirait. Silakan berdiri. Silakan. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan dari gereja mana, tinggal di mana? Silakan.
Ya, terima kasih Mbak Elfrida. Ya, Diet Barus ini ya dekat ya. Kami tunggu minggu-minggu berikutnya bisa kembali ya berkunjung, beribadah bersama-sama kita. Nuwun Mbak Elfrida. Berikutnya hari ini juga ada Ibu Chandra. Mana? Ibu Chandra. Oh iya. Ya, silakan diperkenalkan Ibu. Wajib Gopur. Ya, ya. Terima kasih. Delvin, berdiri Del. Iya. Ya, makasih. Jadi ini ibu, ya ibunya calon Mbak Asri, betul ya? Iya, iya. Ya, ya. Terima kasih Ibu Chandra sudah hadir bersama-sama kami untuk ibadah hari ini, ya. Ya, tolong doakan rencana tahun ini ya Mbak Asri akan membangun keluarga. Ya. Tolong doakan. September akan mulai bimbingan pranikah, ya. Ya, ini diumumkan sekaligus ya, Mbak ya. Biar semua teman-teman mendoakan dan PKMB juga ada yang nyusul gitu. Ya, gitu. Makasih Ibu Chandra sudah hadir ibadah hari ini. Berikutnya ada lagi yang datang pertama kali? Ya, belum ada ya. Mengingatkan Bapak Ibu ya, untuk amplop perpuluhan ya, supaya petugas itu memasukkan tidak salah nomor yang sudah ada itu jangan diganti huruf atau apa ya tanda lain ya. Karena yang tugas itu susah nanti memasukkan ya. Jika nomornya lupa japri saja. Ya seperti itu ya. Sehingga nomor-nomor itu supaya pas kami memasukkan ya. Itu tambahan dari petugas yang menulis persembahan maupun perpuluhan. Jadi nggak usah diganti kode-kodenya, jika lupa tanya saja ya. Atau di meja belakang ada amplop ya, bisa ditulis di situ. Ya, di situ itu mengingatkan saja sehingga tercatat rapi seperti itu. Ya. Nanti kalau ada kode-kode atau tulisan atau huruf itu memasukkan lagi ke tempat semula itu kesusahan ini siapa ya karena kodenya berubah. Ya, nomornya berubah. Itu saja mengingatkan untuk kita semua. Dan lagi tambahan pengumuman PKMB? Tidak ada. Saya lagi minggu depan semua PPG diharapkan hadir sehingga kita bisa mempersiapkan program gereja kita tahun ini dengan lebih baik lagi. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih segala penyertaan Engkau dalam ibadah hari ini. Biarlah segala doa, syukur, kebenaran firman-Mu, iman dan mujizat, bahwa kami terus datang kepada Engkau. Kami meyakini, tatkala firman-Mu kami imani, kami taati, mujizat sedang terjadi dalam hidup kami. Biarlah itu menyertai setiap langkah kami, keluarga kami, masa depan kami semua. Kami serahkan di dalam Yesus Kristus. Berkat-Mu boleh turun bagi kami. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita pujikan Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan melindungi menghina.
Silakan duduk sebentar. Kita saat teduh sejenak sebelum kita saling memberikan salam.